Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Ilyas, silakan. Itu saja ketika tadi tentang anak yatim itu, kalau di sekolah, dulu ada anak yatim sekolah SD kan, berarti masih belum balik. Jadi dia tuh sering memberi dan mengajarkan yang tidak baik. Sering mengajarkan Yang tidak baik kepada teman-temannya. Oke. Dan membuli juga gitu. Oke. Saya jadi bingung kalau mau sekolah itu masa jangan ditemani aku gimana harus ada caranya. Oke, baik. Gimana sikap kita gitu ya? Siap. Barakallahu fi. Ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, memang terkadang ujian bagi kita itu kalau kita melihat anak yatim itu tingkahnya aneh-aneh. Nggih mboten ibu-ibu? Ya kan? Seperti tadi diceritakan Ummu Ilyas bahwa ada salah satu dari anak yatim yang mohon maaf ya suka membuli dan mengajak teman-temannya dengan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Maka sikap kita bagaimana? Dipanggil anak yatimnya ke rumah. Kalau saya lebih begitu, dipanggil anaknya kalau ada apa-apa anak-anak kecil berbuat tidak baik kepada anak kita atau kepada temannya, kita panggil anaknya. Kita panggil, kita elus anak yatim itu kepalanya ya. Kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada dia, hidayah kepadanya. Terus kita bilang kepada anak yatim ini, sekarang makan di tempatnya ibu ya, makan. Kamu belum makan. Berbuat baik dulu kepada dia. Ya, sudah. Ketika dia makan, dia udah kenyang. Terus kita ajak ngobrol. Ya, kemarin gimana di sekolah? Terus kita nasihatin, Nanti perbuatan yang kita lakukan kepada anak yatim itu kita panggil ke rumah, kasih makan kepadanya, kasih nasihat itu terus kita lakukan minimal sepekan sekali, sering. Ya, biidznillahi taala anak yatim itu akan Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk. Kan banyak di antara kita kalau kita lihat anak yatim ya, mohon maaf ya sifatnya aneh-aneh terus kita tinggalkan begitu saja. Dan itu bukan sikap yang betul. Ya, sikap yang betul adalah kita panggil anak yatimnya, kita kasih makan sampai kenyang, kita kasih hadiah kalau anaknya masih kecil kita kasih hadiah, dia akan senang. Dan kalau hatinya dia sudah terambil oleh kita, maka apa yang kita nasihati insyaallah biidznillah ta'ala akan masuk ke dalam dirinya. Gitu ya. Jadi jangan kita balas keburukan mereka dengan keburukan lagi. Apakah boleh kita katakan kepada anak-anak kita, nah ya bukan nggak boleh berteman dengannya ya, hati-hati ya kalau berteman dengan fulan gitu ya. Atau kita bilang nanti pulang sekolah ajak ya fulan tuh ke rumah kita gitu, boleh ya. Dan itu sangat dianjurkan. Begitu yang Ilyas ya. Barakallahu fi. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.